setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau rela datang ke dunia untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami. Karena kami rindu Tuhan. Kami rindu mengerti kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan terus diperbaharui di dalam nama Yesus. Terima kasih, bersabdalah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Intim dengan Allah. Hari ini Sabtu 16 Maret 2024. Tema kita judul Kristus Pusat Pemberitaan Kita. Bacaan diambil pada Kisah pasal 8 ayat 12 dan Kolose 1 ayat 28. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Kisah 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah keputusan yang terbesar dan terpenting yang pernah kita buat di dalam hidup kita. Karena kita yakin hanya di dalam Yesus saja kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16. Akan tetapi dalam menjalani hidup sehari-hari kita sadar bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Sering kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus? Salah satu contoh sederhana, kita tahu bahwa ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, artinya Yesus harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Yesus harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Namun kenyataannya susah untuk menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Seringkali kemalasan mengalahkan niat kita untuk bersaat teduh di pagi hari misalnya. Sibuk, buru-buru, tidak sempat, dan alasan yang lain. Ada saja alasan yang membuat kita sulit untuk meluangkan waktu untuk kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa yang secara teratur kita lakukan. Kita bahkan sempat malu jika kelihatan kita sedang berdoa di tempat umum. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, mulai bertumbuh serupa seperti Kristus. Namun terus terang menjadi serupa Kristus itu tidak mudah. Sulit sekali untuk merendahkan diri dan membangun sikap mengampuni saat orang lain menyakiti kita. Rasanya hampir mustahil menanggalkan sikap suka marah-marah yang sudah begitu lama di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti mencontek misalnya adalah jalan pintas yang jauh lebih menarik daripada bertekun untuk belajar secara teratur dan memohon hikmat dari Tuhan. Biasanya ini di kalangan pelajar. Berfokus pada diri sendiri dan semua pergumulan pribadi jauh lebih mudah daripada memperhatikan kepentingan orang lain, apalagi mendoakan mereka. Saudara, kita mulai mengerti mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Memiliki identitas sebagai seorang Kristen saja ternyata tidak menjamin seseorang menjadi seorang pengikut Kristus sejati. Ada kalanya keakuan kita menggeser Tuhan dari tahtanya di dalam hidup kita. Kita hanya menganggap Tuhan sebagai tamu yang datang sewaktu-waktu.
bukan sebagai raja yang berhak mengendalikan hidup kita sepanjang waktu. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu berarti meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memulai pola hidup yang baru. Kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kita, tetapi dikuasai oleh Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari berarti bersedia untuk meninggalkan zona aman kita agar dapat mengikuti Yesus Kristus. Kita berkata tidak pada kehendak pribadi agar dapat berkata iya atas kehendak Tuhan. Kita berani dan konsisten menerapkan kebenaran yang sudah kita tahu, sekalipun resikonya kita mungkin harus menderita seperti Yesus. Bagi penulis secara pribadi, ini adalah proses umur hidup. Setiap hari adalah perjuangan iman yang memusatkan diri pada Kristus. Setiap hari adalah proses jatuh bangun untuk sungguh-sungguh menikmati Dia. Kita pasti akan gagal jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Namun kita bersyukur ada Roh Kudus yang menyertai dan menolong setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bersama Rasul Paulus kita bisa berkata, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Kristus adalah pusat pemberitaan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami harus memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui cara bicara kami, melalui apa yang menjadi perbuatan kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus yang memimpin kami sehingga melalui perubahan hidup kami dari hari ke hari yang berubah menjadi orang-orang yang baik, itu membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bersama Allah kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama Allah kami berhasil dan beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.